Jadi memang kalau bukan karena jahat orang ini, artinya kalau keluar dari Islam kan halal itu langsung ada di ayatnya itu, saya kurang paham itu ya. Pokoknya halal bagi mereka ini yang meninggalkan ajaran Islam untuk dibunuh. Nah, memang itu langsung ketetapan itu. Jangankan orang lain, Pak. Kalau orang tuanya saja pindah atau anaknya seperti sekarang dibilang murtadin ini pun sebenarnya kurang pas ini, tapi oke lah, pindah aja jadi murtadin, orang tuanya disuruh untuk membunuh anaknya ini. Nah itulah kejamnya ajaran ini. Oke, Manggar. Nah, kalau di Amerika, di Eropa pagi mungkin ya Pak. Ini jam di sini sekarang jam 4:30. Jam 5. Subuh ya. Subuh. Jam 5 sore. Nah, puji Tuhan, ini aku bisa gabung ini. Kadang seringkali kita terlempar gitu. Jadi ini judulnya tadi mencari nafkah di dalam menista agama ya Pak ya. Iya. Kurang dengar tadi semua, tapi oke lah, saya raba-raba aja. Dan secara umum juga yang memang banyak orang dengan menistakan agama orang lain, dia cepat populer ya. Terlebih ya maaf kata ini gak usah kita nutupin lagi. Biasanya ini berlaku buat agama sebelah gitu ya, di luar daripada Kristen ini, khususnya Muslim lah. Pas itu memang aku pun setelah masa-masa belakangan ini, 2 tahun belakangan ini, ya memang kita khususnya yang Kristen ini harus semakin berani lah ya. Aku banyak bersyukur gitu mempunyai orang-orang seperti Paul Jang, MKC, atau hamba-hamba Tuhan yang lain lah. Banyak, saya sering ngikuti live ini, tapi memang jarang ikut join gitu ya Pak ya. Tapi saya apresiasi banyak masukan-masukan, khususnya yang berbicara tentang kenegaraan. Nah, artinya maaf kita juga yang Kristen ini ya, saya mohon supaya kita juga jangan mendiskreditkan kita. Artinya jangan kita selalu mengatakan kalau kita itu minoritas. Kita tinggal di kelompok mayoritas mereka gitu. Kalau toh harus mereka mengatakan kita minoritas, biarlah. Artinya gini, secara kebangsaan, setiap warga negara Indonesia berhak atas hukum dan tanggung jawab yang sama di bangsa ini. Ya gitu ya Pak ya. Jadi saya percaya kita memang jujur lah ya, sering tersakiti jauh, bukan 2 tahun belakangan ini, puluhan tahun udah bangsa ini. Bahkan orang-orang pejabat di bangsa ini sering bangga gitu ya, mempermainkan watak buruknya untuk membinasakan di luar daripada ajaran mereka gitu. Jujur, karena jangankan untuk mencari nafkah di dalam menjual agama, orang mau jadi pejabat pun mau jual agama, khususnya bukan mau jadi agama Kristen, enggak. Pokoknya dari Kristen, dari Buddha, dari Konghucu, kalau dia masuk ke agama Islam ya mungkin lancar-lancar lah di negara ini. Nah ini saya apresiasi ya, khususnya kalau Paul Jang mengatakan dirinya menjadi Nabi ke-26, itu saya pikir ekspresi emosi aja. Karena kebijakan-kebijakan di negara ini selama ini ada hal yang tidak fair, tidak adil gitu. Padahal negara ini sendiri mendasarkan negara ini di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Pancasila itu udah sangat bagus, saya lihat itu ya, sangat bagus. Kalau itu dijalankan, jujurlah orang bangsa negara lain pun banyak belajar tentang isi dari Pancasila itu. Tapi sayangnya Indonesia kita tidak menjalankannya sesuai dengan apa yang sudah tersirat di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Nah,
jujur saya juga bersyukur dengan banyak kasus-kasus, artinya umat Kristen yang dipenjara, yang dipersekusi karena memberitakan firman. Sebenarnya itu udah penggenapan isi Alkitabnya sebenarnya itu. Kalau kita mengikut Tuhan ini memang siap pikul salib. Jadi saya bangga dengan orang-orang yang militan, yang dengan vokal, termasuk akhir-akhir ini ya Paul Jang diburu, tapi memang karena mungkin di Eropa tidak bisa ditangkap gitu ya, akhirnya Mama Kace lah yang bisa. Tapi lagi-lagi kan terjadi ini ketidakseimbangan penerapan hukum. Artinya kalau orang bilang tajam ke orang lemah, tumpul ke orang kuat gitu ya. Nah, sebenarnya orang ini gimana ya dibilangnya, memang udah niatnya gitu ya. Memang ajaran yang membuat orang jahat sebenarnya, bukan dari mereka ini nggak boleh mengelak kalau ajaran mereka itu jujur saya bilang jahat benar. Masa jujur ya, kalau misalnya mereka ini tidak jahat, tidak menakutkan bagi orang yang keluar daripada Islam, khususnya masuk ke agama Kristen yang saya lihat ini, kalau dia ke Buddha nggak begitu masalah dia. Nah, kalau orang ini nggak jahat, kalau orang keluar dari Islam masuk ke agama Kristen nggak dijahatin, Indonesia ini dalam waktu 1 tahun ini pasti meninggalkan ajaran mereka, jujur lah. Tapi banyak orang, puji Tuhan, ini akhir-akhir ini dengan media sosial ini, mereka orang-orang sudah banyak yang tercerahkan karena kebebasan berbicara. Kalau dulu di forum-forum apanya yang takut karena ini kadang kita nggak nampak, bisa suara kita didengar. Nah, orang memang orang masih banyak takut ya muncul seperti Pak Kace, Saifuddin Ibrahim atau hamba-hamba Tuhan yang lain lah. Jadi memang kalau bukan karena jahat orang ini, artinya kalau keluar dari Islam kan halal itu langsung ada di ayatnya, itu saya kurang paham itu ya. Pokoknya halal bagi mereka ini yang meninggalkan ajaran Islam untuk dibunuh. Memang itu langsung ketetapan itu. Jangankan orang lain, Pak. Kalau orang tuanya saja pindah atau anaknya seperti sekarang dibilang murtadin ini pun sebenarnya kurang pas ini. Tapi oke lah, pindah aja jadi murtadin, orang tuanya disuruh untuk membunuh anaknya ini. Nah, itulah kejamnya ajaran ini. Nah, sehingga anaknya mungkin yang tadinya udah tercerahkan, atau istrinya atau suami yang tercerahkan atau keluarganya, segan mau mengikrarkan dirinya meninggalkan Islam. Nah, makanya di negara ini jujur seperti saudara-saudara kita yang sudah Kristen pun secara KTP-nya gak apa-apa lah, jadi tetap Muslim, gak apa-apa. Tapi kan yang penting sebenarnya bagi umat Kristen, bagi Tuhan kita Yesus, percaya kepada Dia dan pengikutnya. Kan itu, percaya ke pengikutnya dan dibaptis. Itu sebenarnya kekristenan, pengikut Kristus. Nah, saya berdoa khusus kasus Mama Kace ini ya, memang ini udah dibahas ini. Ini masukan ya Pak Paul Jang ya, saya udah banyak dengar perdebatan juga ini antara Kristen ini ya, ada kesalahpahaman dari Pak Manubulu, Pak yang lain juga ya. Jadi aku apresiasi sekali ya sikap yang diambil oleh Pastor Paul Jang. Betul lah, karena saya lihat, maaf ya, kita bukan melemahkan sikapnya Pak Yusuf Manubulu. Sayang memang pertama anaknya Pak Kace sudah mengikrarkan diri gabung di sana gitu. Tapi puji Tuhan lah akhirnya ada
klarifikasi ya. Memang kurang menggigit kian lah kalau dari sana. Pas itu yang dibilang Pak Poljang, Saifuddin Ibrahim, memang pertama Pak Yusuf Manubulu bukan orang yang pernah tersakiti secara langsung untuk hal penistaan ini ya. Nah, kedua saya lihat masalah hukum atau apa kurang greget gitu ya, kurang greget. Jadi ini cara Tuhan ini saya lihat Pak ya, ini agak lama sedikit sekarang saya bisa masuk. Cara Tuhan ini saya lihat ya Pak ya, harus beginilah situasinya sehingga orang dipaksa untuk berbicara ini terpaksa. Makanya saya maaf ya buat pengacara-pengacara yang mungkin nanti ada, saya berharap pengacara itu sebenarnya hanya untuk melindungi Pak KC lah. Saya lebih suka, maksud saya gini, saya lebih suka Pak KC itu dia yang langsung berbicara nanti lewat pledoi-nya apa, karena daya semangat atau daya ide yang mau dicetuskan itu lebih bagus dari mulut Pak KC sendiri keluar daripada pengacaranya nanti yang jadi berbicara gitu. Jadi tapi biarlah pengacara ini mengcover, jangan-jangan ada nanti persekusi buat dia atau yang lain-lain lah. Jadi ini tolonglah, karena saya lihat juga dunia mungkin ya dengan komunitas dari Pak Poljang bisa ikut berpartisipasi, saya lihat ini dalam masalah KC ini. Inilah momen yang terbaik buat bangsa ini, saya lihat, untuk kita lebih saatnya gitu ya, lebih gimana ya, lebih fight gitu, lebih fight. Selama ini kan kita kan udah terlampau lembek Pak. Aduh, saya memang saya udah Kristen dari lahir, ajaran Kristus memang tampar pipi kiri beri pipi kanan, tapi saya pikir bukan secara harfiah begitu aja. Yesus pun ketika dia mau diapa, memang dia ditinggalkannya, dikibaskannya katanya, kakinya kalaupun tangannya apanya kalau ada orang apa, tapi dia kan nggak mau untuk diserang, tidak mau, dihindari memang. Artinya kita kalau secara manusia kita udah anak Tuhan, memang kita menyerang bukan mau melawan seperti mereka ini Pak. Kalau mereka ini kan seperti tadi langsung halal gitu ya, halal darahnya orang yang meninggalkan, di luar dari mereka halal darahnya. Jadi ajaran kita memang bukan begitu, kita mengasihi, tapi bukan berarti kita jadi mau dong gimanain, mau dihajar, mau apa, diam-diam gitu. Tidak, saya percaya Tuhan memang tetap beserta orang-orang yang mengasihi dia, mengasihi Tuhan. Ya seperti saya lihat ini, hamba Tuhan banyak kok, bukannya jadi mati, tapi kalau mati pun puji syukur ya. Saya udah dengar beberapa kali Pak KC berbicara di channelnya juga, dia udah siap mati untuk ini, kayak Paulus juga ini. Jadi dia udah siap mati, puji Tuhan lah. Memang orang-orang seperti ini yang dipakai Tuhan. Terus terang lah, saya bangga ya dengan ada KC, ada kasus ini, saya bangga. Saya bangga itu ya. Tapi biarlah seperti apa yang diniatin oleh Pak Poljang dengan orang-orang yang sudah punya niat untuk menggalang atau untuk membantu ini, saya lihat punya niat bagaimana suasana ini harus kita galakkan, kita maksimalkan ya. Kita nggak mundur, tapi saat ini momen inilah kita ambil. Nanti di sini kita untuk bisa mau meminta merubah apakah SK 2 Menteri, SKB itu kan, di situ kesempatannya. Terus nanti supaya orang-orang yang terdahulu yang sudah lebih dulu banyak menghujat Kristen ini, ya mereka juga harus dieksekusi dong, ditangkap gitu. Itu konsekuensi daripada ini. Tapi biarlah ini terjadi. Tapi saya bersyukur memang banyak orang yang
gerak hati untuk membela. Gitu. Saya berdoa setiap hari itu, khusus untuk hamba-hamba Tuhan ini yang saya lihat sudah militan, militan termasuk Pak Paujang. Saya berharap tetap sehat, tetap kuat, dan pasti yang dibilang kawan. Terus untung ada Pak Paujang yang menggubrak-gubrak. Memang ada besar ini pengaruh Pak Paujang ini yang menggubrak-gubrak ini. Tapi untunglah mungkin karena di luar negeri ada sedikit lebih payah dikenakan hukum gitu, atau prosesnya terlampau lama gitu. Nah itulah saya bersyukur ini Pak ya, dikasih waktu terlalu lama. Iya, nggak apa-apa Pak. Ya oke, benar ya. Jadi memang kalau saya di Indonesia nggak bisa begini ya, karena ada ketidakadilan. Nah nanti endingnya nanti kita ke sana. Nah sebentar, ini endingnya saya akan tunjukkan ya. Itulah endingnya ya. Yang ketiga, mengapa pergi dari Indonesia? Nah, saya catat sebentar tadi, mana tadi saya share screen tadi. Nah, itu kan mengapa pergi dari Indonesia. Nah, kita kumpulin ya. Oke, terima kasih Pak Ponar Siregar. Lanjut nih.